Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Karena saya seorang mantan jenderal, urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok. Sedikit di lautan itu, ya bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Tapi saya waktu itu, saya ingat tanggal 20-21 di Jalan Tamrin, masa pendukung saya di situ, dan sudah mulai tabrakan sama polisi dan sebagainya. Saya dengar banyak ratusan korban. Saya datang tengok-tengok korban itu. Habis itu ada anak muda, lihat saya, dia teriak sambil terlentang, Pak Prabowo, Pak Prabowo, kami siap mati untuk Bapak, kami siap mati untuk saya. Shock, anak muda. Saya turun, saya bilang, tidak, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk Indonesia. Indonesia butuh kamu hidup. Di situ saya ambil keputusan, saya bikin statement, saya himbau semua pendukung saya pulang. Kalau kau masih cinta Prabowo Subianto, pulang. Kita laksanakan semua secara konstitusional, secara hukum, tidak boleh dengan cara-cara di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Marwar Sirait, Ketua Panitia Political and Economic Outlook 2024. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Bapak Garibaldi Boy Thohir, yang saya hormati. Saudara Filmon Tanuri, President Director Trimega Sekuritas. Bapak Muhammad Lutfi, Bapak Peter Tanuri, Bapak Erwin Surajaya, Bapak Wisnu Wardana, dan begitu banyak sekali tokoh-tokoh pengusaha, tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya ini ada daftar banyak sekali, ada Pak Pandu Syahrir dan semuanya, tapi nanti kalau saya bacakan yang terhormat, karena saya tahu sifat saudara-saudara sebagai pengusaha inginnya yang efisien, singkat, jelas, tegas, kan begitu kira-kira. Tapi kalau mau saya bisa sebut nih. Saya minta maaf yang saya tidak sebut. Terima kasih atas undangan, kehormatan bagi saya untuk hadir di depan saudara-saudara sekalian, para pakar di bidang ekonomi, para pengusaha, dan para pemain pasar modal. Saya harus akui bahwa saya kurang berhasil main di pasar modal. Saya waktu itu coba-coba di pasar modal Eropa, pakai financial advisor orang Eropa. Sekian tahun, returnnya very low. Maybe after average of 5 years, 1% return. Waktu saya komplain ke dia, why is 1% return this, you know? In my country, we can get 8, 9%, 10%. Yes, sir, but country risk. Selalu pakai country risk alasannya itu ya. Jadi kapok aku main di pasar modal. Jadi saya terus terang aja kalau di bidang ekonomi, ya, di bidang bisnis, I'm still
player in the old economy, dalam arti basics. Basic yang saya pelajari dari pemahaman sejarah ekonomi yang saya dapat adalah beberapa ajaran filosofis. Ya. Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Karena saya seorang mantan jenderal, urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Dari yang saya fahami dari sejarah perang, hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Nearly all war is about resources. Sekarang kita lihat perang di Gaza. What is it about? Is it about a Jewish state or this or that? It is about land. It is about land. Satu kawasan bumi diperebutkan oleh dua bangsa yang berbeda. Dan kalau kita buka sejarah pemikiran ekonomi, kita belajar Adam Smith, Ricardo, itu salah satu fundamental di situ. Ajarannya adalah the only real wealth is land. The only real wealth is land. Dan kenapa? Dari land we get resources. Above the ground, on the ground, and below the ground. Below the ground, banyak mineral, energi, BBM, etc., etc. On the ground, pangan. Above the ground, pangan. So, pendekatan saya dalam bidang ekonomi dan kenegaraan adalah basics, dasar. Dan tadi Pak Ara sudah banyak bicara dan yang lain ya, ada ahli ekonomi sudah jelaskan ini dan grafik-grafik. Tapi kalau kita lihat fundamentals, what are the fundamentals? The fundamentals of Indonesia ada hal-hal yang sangat mendasar. Benar, ketidakpastian global, benar. Ketegangan geopolitik, benar. Perang di mana-mana, benar. Bagaimana kita sikapi? Bagaimana kita sikapi? Dengan hal-hal seperti itu timbul ketidakpastian. Tapi saya melihat ada hal-hal fundamental yang merupakan sesuatu, in my opinion, karunia, blessing, luar biasa bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah our size. We are a big nation. We are nearly 300 million people. Kita kuasai kawasan yang sangat luas. Tanah dan air yang sangat luas. Dan di tanah dan air itu, resources kita luar biasa. Resources kita luar biasa. Dan ya, kita negara besar, begitu banyak perbedaan. Kita adalah bangsa yang majemuk. Kita multi agama, multi ras, multi suku, multi budaya, multi bahasa. Tapi kita juga bersyukur, kita ada blessing. Kita punya founding fathers yang brilliant. Bayangkan founding fathers kita. Dari sebelum kita berdiri sebagai negara,
pendiri-pendiri bangsa kita yang usianya masih sangat muda pada saat itu, mereka dengan visi yang luar biasa, mereka memilih bahasa kebangsaan, bahasa persatuan yang bukan bahasa mayoritas. Coba tunjukkan kasus di negara lain. Hampir tidak ada. Founding Fathers kita 1928 memilih bahasa minoritas. Bahasa dari Riau, suku Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bukan bahasa mayoritas. Kalau demokrasi berarti mayoritas. The rule of the majority, itu arti demokrasi ala barat. Tapi ala kita, budaya kita, kita mengerti. Kita terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak ras, kita harus mempersatukan. Satu, brilliance of our founding fathers. Ini sekarang yang memperkuat kita. This big nation, fourth largest in the world, third largest democracy. Bahasa kebangsaan bukan bahasa mayoritas. Dan sudah diterima sebagai official language di PBB. UNESCO sudah menerima bahasa Indonesia sebagai an official language. Yang kedua, ini penting. Yang kedua, founding fathers kita juga memilih suatu falsafah negara, Pancasila. Pancasila mempersatukan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, ini kearifan. Beberapa negara di sekitar kita, dalam Undang-Undang Dasarnya, menetapkan agama mayoritas sebagai agama resmi. Founding Fathers kita tidak. Founding Fathers, dan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin agama mayoritas, waktu itu pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, mereka yang akhirnya mengambil keputusan menerima Pancasila. Dan akhirnya Pancasila bisa diterima di seluruh Nusantara. Ini saya jelaskan karena inilah sesuatu karunia kita. We have a lot of resources, we have potensi yang luar biasa, we have fundamental yang sangat luar biasa, tapi kita ada tantangan tadi. Tapi tantangan kita ternyata mampu diatasi oleh pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang, dan kita patut bersyukur. Tadi ada peta, konflik, kita bersyukur, sudah berapa dasawarsa Indonesia tidak terlibat dengan konflik dengan bangsa lain. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok. Sedikit di lautan itu, ya bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Tapi dengan cara kita atasi dengan negosiasi. Kita atasi dengan pendekatan persahabatan. We want to be good neighbors. Politik kita adalah politik tidak mau punya musuh. Politik kita adalah politik non-blok, bebas aktif, dan itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita teruskan. Indonesia bernavigasi di antara batu-batu karang. Di antara konflik-konflik ini, Indonesia bersahabat sama Tiongkok, bersahabat sama Amerika, bersahabat sama Rusia, bersahabat sama semua negara yang kita bisa lakukan. Ini pertama. Jadi saya optimis nanti dalam berbagai kasus Indonesia nanti bisa muncul justru sebagai pihak yang diterima oleh pihak-pihak yang mungkin sedang tegang.
we will be accepted by many parties in any conflict. Contoh, berapa kasus yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, Lebanon, biasanya Israel menolak pasukan PBB yang berasal dari negara Muslim. Biasanya mereka tolak. Di Lebanon, mereka tidak tolak Indonesia. Bayangkan, jadi Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas Muslim, tapi netral, tidak berpihak, tidak ekstrem, bisa fair terhadap semua. Saya optimis di saat-saat yang akan datang kita akan melihat Indonesia muncul sebagai suatu faktor pendamai, faktor mediasi yang sangat baik. Jadi saya teruskan bahwa dengan fundamental itu ada lagi fundamental yang membawa saya sangat optimis. Kekayaan kita luar biasa. Jadi sebagai pengusaha saya kira kita concerned, kita sadar bahwa ada ajaran-ajaran kebenaran sejarah. Yang satu yang kita harus pegang teguh, ajaran dari sejarah, there can be no prosperity without peace. Tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Ini sangat fundamental. Ini ilmu dagang yang paling elementer. Tidak bisa ibu-ibu ke pasar jualan kalau ada kekacauan, kalau ada kerusuhan, kalau ada ketidakstabilan. Saya kira kita menyadari itu semua. Jadi hubungan antara stabilitas dengan kemakmuran sangat erat. Sehingga siapapun yang mau mimpin bangsa ini harus tujuannya adalah selalu menjaga ketenangan, menjaga kesejukan, menjaga iklim perdamaian. In my opinion, pendapat saya, the biggest contribution, sumbangan terbesar seorang pemimpin politik kalau dia bisa ikut menciptakan kondisi ketenangan, kesejukan. Menurut saya itu. Karena dengan kesejukan, ketenangan, tercipta iklim yang kondusif untuk menjaga stabilitas. Dan kita mengerti dalam kehidupan bernegara, saya dapat suatu pelajaran juga, dan saya juga membaca ya, bahwa ekonomi suatu negara itu adalah bisa dianalogikan badan kita, badan manusia. Badan manusia kalau tidak kita rusak, kita tidak intervensi dengan terlalu banyak minuman keras, rokok, dan segala macam, badan itu akan sehat. Ekonomi juga demikian. Kalau tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak menguntungkan ke arah kesehatan ekonomi, ya ekonomi itu akan rusak. Yang paling besar merusak ekonomi adalah korupsi dan tindakan-tindakan perdagangan yang ilegal, penyelundupan, korupsi, ya kan, dan sebagainya. Sehingga tadi juga sumbangan nanti pemimpin politik untuk menciptakan
kondisi yang menguntungkan ekonomi adalah pemerintah yang baik. Good governance. Good governance means efficient governance. Good governance, clean governance. Dengan good governance akan ada transparency, akan ada predictability. Saya kira sebagai pengusaha ingin lihat situasi predictable. Itu yang kita ingin ciptakan. Saya kira tadi indikator-indikator, saya kira apa yang dihasilkan oleh pemerintah Pak Jokowi sesuatu yang harus diakui. Tidak gampang di dunia ini. Tingkat inflasi menurut pengetahuan saya adalah yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ya. Tapi inilah sifat bangsa Indonesia, kadang-kadang diberi karunia kurang begitu kurang begitu menghargai begitu. Kalau kita lihat Argentina hari ini berapa inflasinya? Mendekati 150%. Argentina yang tahun 45 10 negara terkaya di dunia. Argentina. Tahun 45 we were nothing. Sekarang inflasi mendekati 150%. Jadi coming back to my point, ya, we have prestasi yang tidak receh, tidak jelek. Low inflation, one of the highest growth in the region, 5%. Tadi 39 months in a row positive trade balance. Sebagai pengusaha mengerti bahwa trade balance kita adalah neraca suatu negara, ya, bahwa kita untung sebagai negara. Yang kita jual lebih daripada yang kita beli. Ini prestasi. Saya kira Anda akan bosan kalau saya keluarkan juga data. Saya hanya nanti akan mengeluarkan mungkin 2-3 data, ya. Intinya adalah saya sudah sampaikan buku, mudah-mudahan bisa dibaca, yang saya beri judul Strategi Transformasi Bangsa. Strategi ini adalah melihat yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Ini menjadi fondasi bagi kita sehingga kita bisa membangun ke depan. Saya, mungkin saudara nanti bisa pelajari di buku itu, saya optimis bahwa pertumbuhan kita, sasaran bagi saya harus mencapai pertumbuhan 8% minimum. 8% minimum. But I'm very bullish. I'm very confident. Dengan what we have, we can achieve double digit. We can achieve double digit growth. Ini saya diskusi dengan pakar-pakar. Saya diskusi dengan pemain-pemain. Contoh, tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh bisnis, pemain-pemain bisnis, bicara satu hal. Dan pernah ada pakar dari Brazil, ahli energi, datang ke kita, mengatakan Indonesia could be the only country in the world that will be 100% self-reliant in energy. Tadi ada analis ekonomi kan, oh ini bahaya ancaman energi, ya kan?
energi akan naik di luar. We can be 100% self-reliant in energy. We do not have to import energy anymore. Dari mana? Tunggu dulu, jangan ini kayak rapat sedikit-sedikit. Orang Indonesia tuh senang. Ya, Indonesians like to hear good news, ya kan? But I'm saying this is what the experts tell me. Dari mana? Saudara-saudara sekalian. Solar, we can produce diesel 100% dari kelapa sawit. And this sudah dibuktikan. Kita sudah produksi B100. Sudah proven. Sekarang kita sudah punya B35 yang sudah digunakan, but we can easily go to B100, B100. Dengan B35, we are saving every year around $10 billion. $10 billion in import, saving from B35. If we go to B100, the experts tell me we will be saving $25 billion a year. $25 billion uang kita yang tidak keluar negeri, uang kita yang akan beredar di dalam negeri. You are the economic players, you are the economic experts. $25 billion in our domestic economy, that could mean 2-3 times the multiplier effect, the velocity of money, ekonominya bisa tambah di situ. Itu salah satu. Bensin juga bisa 100%. Dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari aren, dari singkong. Jadi we have what is called competitive advantage. Our energy will be one of the few countries in the world that will be green, that will be renewable, terbarukan. 1, self-reliant. 2, green. 3, renewable. Ya, kita harus replanting, logis, tapi kita punya cadangan-cadangan untuk diplanting itu. Itu satu hal yang sangat penting, ya. Di mana produksi kita sekarang kelapa sawit the highest in the world, ya, is around 46 million tons a year. Soon, the players tell me it will be 70 million tons. And with our daya serap kita untuk B100 atau B35, B55, whatever, harga kelapa sawit bisa terjaga, terlindungi. Jadi saudara-saudara, waktu kita mau diembargo oleh Uni Eropa, sebetulnya it's a blessing in disguise. Kita hanya ekspor sekitar 2 juta ton kelapa sawit. Kalau orang Sunda bilang, ewe pengaruh nak, ya kan? Lo nggak mau beli gue punya kelapa sawit, terima kasih, gue pakai untuk bangsa gue sendiri. Itu satu hal. Yang selanjutnya, jadi tadi di dalam strategi saya adalah mutlak kita harus swasembada energi tadi, self-reliant. We cannot be dependent dengan perang di mana, nggak bisa. It's out of our control, nggak bisa. 300 million people dipengaruhi oleh faktor yang nggak bisa kita kendalikan. That's not smart. And kita punya alternatif. Kita punya alternatif yang tidak terlalu banyak investment lagi. I talked
to the pengusaha besar-besar ini, they have the technology. They will make the refineries untuk produce B100. Kementerian Pertanian, IPB, dan sebagainya sudah juga membuat itu di Indonesia. Itu pertama, adalah energy. Yang kedua, food. Bagaimana bisa negara yang mendekati 300 juta tergantung import? That is not smart. And kita sangat mampu swasembada karena kita berkali-kali pernah swasembada. Tadi saya sebut analogi ekonomi ibarat badan manusia. Kita pernah berkali-kali swasembada. Yang terakhir kita swasembada, kalau tidak salah, periodenya Pak Jokowi. The first period. Kita sudah swasembada. Kalau tidak salah, 2018, 2019, 2017. Dan ya inilah risiko demokrasi. Ya. Demokrasi harus koalisi dan sebagainya. Nah, koalisi yang saya juga sampaikan kepada rekan-rekan koalisi saya, nanti insya Allah kita dapat mandat. Oke, partai-partai harus ada perwakilan dalam koalisi, harus ada portofolio-portofolio, tapi saya katakan Anda harus sampaikan, Anda harus ajukan the best and the brightest. The best not only in the brain, the best dalam watak dan karakter, dan yang kedua, yang harus dia punya pemikiran dan wawasan yang terbaik. Silahkan. Ya kan? Itu konsensus yang kita bangun di Koalisi Indonesia Maju, dan yang saya katakan bahwa kita harus benar-benar mitigasi, tekan, kalau bisa kita berantas praktek-praktek yang menuju kepada wastage, bocoran dan ketidakefisiensian yang sudah berkali-kali even Pak Jokowi menemukan. Kasus yang paling besar kasus yang paling teringat, kasus anggaran stunting. Beliau periksa di salah satu daerah anggaran stunting, kalau tidak salah biayanya berapa, 10 M, 8 M dipakai untuk perjalanan dinas, rapat kerja, simposium. Hanya 2 miliar yang dipakai untuk beli susu dan telur untuk anak-anak yang perlukan. Kan ini keliwatan. Atau kecenderungan kita juga begini. Anggaran stunting bikin baliho besar-besar. Ya kan? Marilah kita membasmi stunting. Baliho. Habis itu ada lagi nanti sosialisasi stunting. Saya hadir dalam salah satu sosialisasi stunting di Jawa Timur. Ada pejabat dari pusat, ada rakyat di Jawa Timur itu, kalau nggak salah waktu itu malam-malam itu ada 5.000 orang duduk. Si pejabat dari pusat memberi ceramah tentang stunting. Saudara-saudara, nanti kalau kasih makan ke anakmu harus yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Dia ngajarin orang itu untuk memberi makan yang baik-baik, yang bergizi. Rakyat teriak, Pak, makannya yang nggak ada, gitu. Jadi bukan yang begitu-begitu yang kita buat. We need real action. Jadi salah satu program yang saya canangkan adalah free lunch for all children di Indonesia. Free lunch. Jadi free lunch kita sudah hitung. Dan free lunch ini ternyata
adalah langkah strategik. Ya, ini bukan handout. Ternyata 76 negara sudah melaksanakan free lunch di sekolah-sekolahnya, termasuk negara-negara yang per kapita income-nya setengah dari Indonesia. India sudah laksanakan, kalau tidak salah sudah 5 tahun lebih. Kamboja sudah laksanakan. Mereka berani. Kamboja, Thailand, Malaysia berani. Ini adalah menurut pendapat saya jawaban terhadap stunting, terhadap investment for growth. You are the economic players. We calculated, my experts tell me, this will be a hefty chunk of expense. It will be around 35 to 40 billion dollars. Sekitar 460 triliun lebih. Tentunya everybody will ask, uangnya dari mana? Ya kan? Saudara-saudara, APBN sekarang alokasi untuk bantuan sosial itu adalah 495 triliun. 500, mendekati 500 triliun. $493 triliun. Perlindungan dan bantuan sosial. Saya bertanya, apakah memberi makan kepada anak-anak Indonesia yang kurang gizi sekarang, apakah itu tidak termasuk sosial? Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Oke, bagaimana program-program lain? Ada lagi. Pendidikan, 660 triliun. Saya bertanya, apakah memberi makan kepada anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan? The answer is so logical. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa turun ke semua bidang. Jadi, the resources are there. If we can refocus, if we can reallocate kepada hal yang urgent, mengatasi kurang gizi dan kelaparan. Saudara-saudara, ada lembaga-lembaga riset dari beberapa kementerian dan badan internasional mengambil kesimpulan 20% to 30% of our children go to school in the morning without any meal. 20%. Dan kita sudah uji coba. Saya dengan berapa tim, kita sudah uji coba di berapa kabupaten, di berapa provinsi. Dan yang menarik, kita menemukan tidak hanya anak-anak yang sangat butuh makan, ternyata gurunya juga butuh makan. Jadi maybe this calculation tadi harus naik. Karena kita kasih makan ke anak-anak, gurunya liatin. Kita sebagai orang timur, orang Asia, masa bisa sih? Ya kan, kita makan, habis itu ada orang lihat, kita akhirnya ditawarkan juga. Ternyata lahap juga gurunya. Dan guru-guru banyak di daerah-daerah terpencil, penghasilan sebulan hanya 400.000 rupiah. How can you live 400,000 rupiah? Guru yang bertanggung jawab kepada masa depan Indonesia. Jadi why I talk this to you, the financial players, because I'm telling you, this is an investment. When we spend 34 or 40 billion dollars in our economy, you can calculate what the growth rate of Indonesia will be. I am told, kalau kita lihat 30 miliar dolar, ya, that is what?
2% of our GDP. And if we increase spending in our domestic market, 2% of our GDP, the economists say it can create a growth. 1% increase in government spending can increase 1.5% annual growth. So that's why I told you in the beginning of my talk, I'm very convinced that we can reach 8% growth. Just with this project, we can achieve 3% growth. Bisa dibayangkan, tidak akan ada nanti petani yang mengeluh, Pak, habis panen nggak ada yang beli beras saya. Habis panen nggak ada yang beli jagung saya. Habis panen nggak ada yang beli bawang merah saya. Nggak ada yang beli mangga saya. Nggak ada yang beli pisang saya. Because the market will be guaranteed. There will be a captive market in every desa, in every kecamatan, in every kabupaten, and in every provinsi. Ini saya ceritakan, that's why I'm bullish. Our economic outlook is good, and who will benefit? I think you guys will benefit juga. Dan itu tujuan kita. In this approach, tadi, kesejahteraan, tapi growth. Kesejahteraan, tapi increase in prosperity. Tidak kesejahteraan, hanya kesejahteraan, hanya kesejahteraan. We don't want welfare state, hanya welfare state. We want a strong economy. We must have a strong economy. That's why we must guarantee there is no hunger in our country. We have to guarantee anak-anak kita tumbuh dengan baik, so that we can compete with other countries in the coming years. Itu yang saya ingat, kata-kata John F. Kennedy, ini dasar dari pemikiran saya juga. John F. Kennedy pernah mengatakan, if a free society cannot help the many who are poor, how can it save the few who are rich? Jadi, untuk menjaga kekuatan ekonomi kita dan mencapai ketenangan dan stabilitas, we have to take care of the fundamental problems of our people. Jadi saudara-saudara, salah satu yang kita mengerti adalah there is no other way. Tadi swasembada pangan, tadi energi sudah saya address. Pangan kita harus menjamin. Dari kalau di Pulau Jawa, para petani itu namanya intensifikasi. Kita harus bantu benih, bantu pupuk, bantu pestisida, dan kita harus bikin efisien. Sekarang kadang-kadang administrasi dan pat gulipat, permainan-permainan, pupuk yang disubsidi, dipermainkan, petani sulit menerima. Ini harus kita ringkas semua, supaya efisien. Jangan terlalu banyak orang-orang di tengah yang memanfaatkan, karena ujungnya krisis pangan. Tidak. Kita sudah lihat di Jawa intensifikasi, di luar Jawa harus kita ekstensifikasi. Food estate adalah keharusan. Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan food estate, menurut saya hanya dua kemungkinan. Dia tidak paham atau dia tidak mau paham. Dan dua-duanya itu tidak baik. Food estate sudah pemikiran strategis dari Bung Karno. Dan bahkan sebelumnya dari Belanda. Sudah ada rencana-rencana yang lama, kita tinggal buka. Tapi intinya adalah masa depan kita juga sangat cerah. Salah satu ancaman juga ancaman climate change. Ada El Nino, ada ini kekurangan air.
PBB sudah meramalkan dunia akan menghadapi krisis air. Ini pun kita berada dalam kondisi menguntungkan. Kita akan atasi masalah air. Dari mana? Saudara-saudara, kita punya rawa 22 juta hektar rawa. Ternyata rawa itu ada dua macam, ya. Para ahli mengatakan, istilah ilmiahnya saya kurang menguasai, tapi intinya dari 22 juta, 11 juta rawa itu yang bisa dirubah menjadi sawah, menjadi lumbung padi, menjadi food estate. Berarti kita akan masalah air tidak akan hilang, tidak akan menjadi masalah. Dan cost of the capex will be lower kalau kita bikin sawah food estate di daerah tanah biasa. Ini yang sudah dilaksanakan. Ini kalau tidak salah di Kalimantan Selatan sudah ada kira-kira 50.000 hektar di rawa. Ini tadi daerah rawa. Musim hujan banjir, musim kemarau kebakaran, berubah menjadi sawah produktif, air-airnya bisa budidaya itik, menghasilkan telur, protein. Ini sudah dilaksanakan. Tinggal kita replikasi. Menteri Pertanian yang sekarang seorang praktisi, dan mungkin Anda bisa menduga-duga, siapa tahu kalau saya yang terima mandat, siapa kira-kira yang akan jadi Menteri Pertanian di kabinet baru, kira-kira. Mungkin bisa diramak, I want only doers. Saya mau orang yang bisa menghasilkan, bukan tukang teori. I think you also, ini ada anak 27 tahun jadi CEO. Mampu, iya kan? 27 tahun mampu. Jadi bukan soal usia, tapi kemampuan. If given the mission, can he do it or not? Iya kan? If he cannot do it, banyak investor hilang duit. Iya kan? Benar nggak? Iya, sama. Jadi jangan menghina orang karena usia. Ini terlalu muda. Ini terlalu tua. Ya. Enak aja. Ya. Jadi tadi, I'm bullish, I'm excited. Benar nggak? Saya benar-benar ingin bekerja secepatnya. Saudara-saudara sekalian. Pinginnya tanggal 14 Februari cepat-cepat aja, ya kan? Tanggal 14 Februari jam. Tapi begini, apapun itu keputusan rakyat. Saya tidak apa-apa, ya kan? Tapi yang saya ingin cerita adalah our future is great. Boleh mereka perang, kita jangan perang, benar nggak? Ya kan? Kita jangan goblok sebagai bangsa, benar nggak? Ya kan? Iya kan? When they want us untuk ke sini, yes, I respect you, but I cannot join you. I respect you because I'm friends with him also. Iya kan? Iya kan? Iya, saya nggak malu-malu. Saya hormat, bersahabat, kagum sama Tiongkok. Saya tidak ragu-ragu. Saya katakan itu. Tapi saya hormat juga sama Amerika, ya kan? I like United States, right? We all like United States, benar nggak? Kalian kalau libur maunya kemana? Ya kan? Pandu kalau libur ke Amerika dia. Apalagi Wisnu, gue udah tahu nih orang-orang ini semua. Ya kan? Erik kemana Erik kalau libur? Ya kan? Udah kita. Many of us are educated in. Filmon, lo sekolah di mana, Wan? Di mana? Berkeley lagi. Lo kenapa nggak ke Shanghai sih? Lo ke Berkeley lagi tuh.
Ini kalau aku tanya angkat tangan yang lulusan Amerika, ngeri aku tuh ya. Semua. Jadi we respect Europe, we respect everybody. Itu kelebihan Indonesia. Tradisi kita non-blok. Itu kita terima kasih sama Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, pendiri-pendiri kita terima kasih. They were very wise, ya kan? So that is one lesson I learned. Saya tuh nyesel, saya belajar terlambat. Satu filosofi yang saya dapat dari tahu itu saya dapatnya sesudah saya lengser. Nyesel juga gue, ya kan? Kenapa nggak dari dulu, ya kan? Ajarannya itu sederhana. 1,000 friends too few, one enemy too many. Waduh. Saya waktu dari muda saya dididik secara barat. Di barat, no, you have to win. Waduh, ya kan? They teach us to win. And then they also teach us the important thing is the mission. Mission accomplished. Apalagi tentara. Tentara itu mission. Jadi aku udah kena brainwash kan. Tugas. Yang penting tugas. Nggak peduli gue sakiti siapa. Gue injek siapa. Ya kan. Berhasil. Iya gue berhasil. Tapi yang dongkol banyak. Makanya gue kalah terus jadi presiden. Ya kan? Kayaknya dulu gue nggak diundang ke forum seperti ini. Ini gara-gara Pandu ini sama Erick Thohir lagi ketua tim kampanyenya sana, ya kan? Untung dia udah sama gue sekarang. Jadi itu ya, jadi memang saya mungkin ya memang baru sekarang lah aku dinilai pantas lah aku jadi presiden, siapa tahu ya kan. Itu juga ya, stability. Jadi waktu 2019 situasi sangat tegang. Mungkin Anda mengalami ya kan. Saya waktu itu saya ingat tanggal 20-21 di Jalan Tamrin, masa pendukung saya di situ dan sudah mulai tabrakan sama polisi dan sebagainya. Saya dengar banyak ratusan korban. Saya datang tengok korban itu. Habis itu ada anak muda lihat saya, dia teriak sambil terlentang, Pak Prabowo, kami siap mati untuk Bapak, kami siap mati untuk saya. Shock, anak muda. Saya turun, saya bilang, tidak, kamu tidak boleh mati untuk saya. Kamu harus hidup untuk orang tuamu dan untuk Indonesia. Indonesia butuh kamu hidup. Di situ saya ambil keputusan, saya bikin statement, saya himbau semua pendukung saya pulang. Kalau kau masih cinta Prabowo Subianto, pulang. Kita laksanakan semua secara konstitusional, secara hukum, tidak boleh dengan cara-cara di jalanan. Itu yang saya sampaikan. Dan setelah itu Pak Jokowi mengajak saya untuk bergabung. Dan walaupun banyak pengikut saya dulu marah sama saya dianggap pengkhianat lah ini itu, tapi saya bergabung dan apa yang terjadi? Terjadi stabilitas, kesejukan. Saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita banyak keberuntungan. Tadi our size, our geography, our resources. Ya. Dengan our size, we have a big market, ya kan? Kita jual apa saja di Indonesia laku, ya kan? Orang bisa kaya raya jualan mie, iya kan? Mie saja, jualan mie.
Harusnya gue jadi pengusaha mie juga dulu gitu ya. Iya kan? Anthony Salem yang benar itu, ya kan? Dia sekarang mie-nya dibeli di mana-mana itu. Di Turki, di Nigeria, di mana. Kan tapi mulainya kan dari Indonesia. Esteller apa? Esteller 77, ya kan? Esteller laku. Sekarang di Australia ada Esteller di mana-mana, ya. Jadi what I'm saying is we have so many going for us. So many things going for us. Tapi kita butuh wisdom. Kita butuh collaboration. Kita butuh give and take. Dengan situasi kayak begini, dengan mengutamakan kepentingan yang besar, I'm very optimistic. Everybody can win. Everybody can win and everybody must win. Dan saya kira dengan growth yang pesat, kita harus belajar dari success stories. Kita harus belajar success stories. Dan kita harus, kuncinya tadi, memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Saya kira intinya itu yang ingin saya sampaikan, ya kan? Buku ada kalau rinci, tapi saya kira Anda sudah mendapat intisari dari apa yang saya sampaikan. Saya juga mantan pengusaha, ya. Jadi saya punya MBA paling lama dan paling mahal di dunia. Bukan MBA dari universitas, MBA saya dari praktek, ya. Jadi saya belajar bagaimana merestructure perusahaan yang utangnya luar biasa, ya kan? Makanya saya sahabat baik dengan Hotman Paris Hutapea. Dia ahli membantu perusahaan-perusahaan, ya kan? Yang saya belajar adalah satu dari ilmu bernegara. Ini juga saya belajar dari sejarah. Ilmu bernegara, semua pemimpin negara dari ratusan tahun yang lalu, tugasnya itu dua. Menjaga negaranya, ya, menjaga, harus ada tentara menjaga. Untuk apa? Untuk mengamankan dan menghidupkan para pedagang, para produsen. Itu ajaran ada di buku-buku. Sebagai contoh ya, saya mau tolong ditayangkan pelajaran dari Ottoman Empire. Satu pelajaran ini di Akademi Gubernur-Gubernur dan Bupati. Ini Ottoman Empire kalau nggak salah 700 tahun usianya. 700 tahun dia. Dia punya Akademi Gubernur dan Bupati. Di situ pelajarannya adalah sangat sederhana. Hanya satu paragraf. Diajarkan, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Benar. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Saudara-saudara sekalian. Artinya, pemerintah, siapa yang mimpin harus menghasilkan pemerintah yang bersih dan adil, yang memperlakukan keadilan. Tadi saya dengar kata-kata keadilan, ya kan? Para pengusaha butuh kepastian hukum. Dia butuh ketenangan. Dia butuh rakyat yang bahagia. Hanya dengan rakyat yang bahagia akan ada kemakmuran. Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperes-peres, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin, ya kan? Ada lagi pelajaran dari Barat, nah, kali ini dari Barat. Do not cut the goose that lay the golden egg.
Iya kan? Ada raja yang serakah, ada angsa yang melahirkan, telurnya emas. Tiap telur emas. Si raja itu serakah, dia potong itu angsa, dia mati, yang nggak keluar lagi emasnya. Jadi saudara-saudara, pendekatan saya adalah, pemahaman saya dari pelajaran itu adalah, para pengusaha, para entrepreneurs adalah the goose that lay the golden egg. Jadi harus dipelihara. Jadi kalian harus dibikin baik, senang oleh pemerintah. The government, the people needs a strong entrepreneurial class, a strong business community, because business create jobs. Saudara-saudara sekalian. Jadi soal pajak memajak, kita harus tingkatkan tax ratio. Bukan tax rate, tax ratio. Kalau perlu tax rate kita kurangi untuk menciptakan tax ratio. We need to increase our tax ratio. Saudara-saudara, tax ratio kita sekarang kalau tidak salah 12%. Ya. Penerimaan pemerintah dibandingkan dengan GDP adalah 12%. Kamboja 18%. Ya, government revenue to GDP, we are at, let's say 12%. Kemudian Kamboja is 18%. Malaysia is 15%, Thailand is 18%, Vietnam is 18%. Saya bertanya, kita kok bisa kalah sama Kamboja? Jadi, if we increase sama dengan Kamboja, we can increase our tax ratio 6%. 6% increase in our tax ratio means 6% of 1,500 billion US dollars, which means 90 billion US dollars. Increase. Itu juga jawaban dari mana kita bikin makan siang tadi, right? 40 billion dollars. Bagaimana kita akan ciptakan food estate? We have increase of 90 billion dollars. That is dari tax ratio. Saya akan tutup dengan juga kita punya government spending. Government spending kita salah satu terendah sebagai persentase dari GDP. Government spending kita salah satu terendah di dunia. Para pakar ekonomi, pembangunan ekonomi dari berbagai negara menyampaikan kepada saya, negara yang sedang membangun industri biasanya government spending is around 25%. Kalau tidak salah, India is 28%. Turki is sama, 28%. India berapa ya? Coba nih. PowerPoint. Teknologi tinggi gue. India ya? India 28%. Ya kan? Kalau kita lihat Meksiko, yang negara setingkat kita. Meksiko is 30%. Indonesia 17%. Turki 28%. Kalau kita menyamai dengan India, Turki, Meksiko, katakanlah government spending kita tingkatkan 10% saja. That means another increase of 150 billion dollars. Saudara-saudara sekalian. Nanti dampak kepada hutang gimana? Sekarang pun hutang kita one of the lowest in the world. Dan ini kita terima kasih sama pengelola ekonomi kita selama 15 tahun, 20 tahun yang terakhir ini. Selama 25 tahun ya. Hutang kita
Ini utang ya. Rasio utang negara versus PDB. Indonesia di 38%. Kalau kita lihat Amerika Serikat, nggak usah ditanya ya. Kita lihat aja sekitar kita lah. Oh ini G20 ya. Korea Selatan 50%. Brazil 73%. Turki 32%. Turki rendah juga. Argentina jangan ditanya. Jadi what is my point? The indicators actually look very good. We need financial management, economic management, but we need political will. Jadi dengan hilirisasi, efficient government, clean government, e-governance, digitalisasi, komputerisasi, kita bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi wastage, mengurangi kebocoran, kita hidupkan iklim ekonomi yang bagus, yang menguntungkan rakyat bawah, mempunyai harapan, ekonomi maju. Saya confident we can have high growth. Itu yang saudara-saudara harapkan. The urgency to ignite growth. We can deliver that. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas undangan ini. Terima kasih saudara-saudara mendengar saya sampai selesai. Dan marilah kita bersama-sama bangun kemakmuran Indonesia. Terima kasih. Selesai.